Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PGSD Nondek semester 3 akan mempresentasikan hasil kajian literasi mengenai tokoh pembaharuan Islam Muhammad Abduh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvi Apriliani dan teman saya. Perkenalkan, saya Emil Lestari. Perkenalkan, nama saya Dede Alia. Dalam sejarah pembaharuan Islam, Muhammad Abduh adalah salah seorang pemimpin yang penting. Pemikirannya meninggalkan pengaruh tidak hanya di tanah airnya, yakni Mesir dan dunia Arab lainnya, tetapi juga dunia Islam lain termasuk Indonesia. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di desa Mahalar Nasr di Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, sementara ibunya bernama Junaina binti Uthman Al-Khabir. Syekh Muhammad Abduh termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Beliaulah penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Menurut Muhammad Abduh, ada 4 segi pokok terkait dengan pemikiran pembaharuannya. Yang pertama, segi politik dan ketanah-airan. Yang kedua, segi kemasyarakatan. Yang ketiga, segi akidah. Dan yang keempat, segi pendidikan dan bimbingan umum. Dalam segi politik dan ketanah-airan, Syekh Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan erat dari seseorang warga negara dengan tanah airnya. Ada 3 hal yang mengharuskan seseorang cinta, gairah, dan mempertahankan tanah airnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dan sanak saudara. Yang kedua, sebagai tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang keduanya menjadi poros atau dasar kehidupan politik. Dan yang ketiga, tempat mempertaruhkan diri di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya. Segi selanjutnya yaitu segi kemasyarakatan. Dalam segi kemasyarakatan, beliau membicarakan 2 hal, yaitu jiwa bersama dan kelemahan-kelemahan masyarakat Islam. Yang pertama, jiwa bersama. Menurut Syekh Muhammad Abduh, jiwa bersama dalam suatu umat harus diperkuat. Sebaliknya, jiwa individualisme harus dikikis habis. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan masyarakat Mesir. Syekh Muhammad Abduh membicarakan kelemahan-kelemahan masyarakat Mesir yang sedikit banyaknya menjadi kelemahan masyarakat Islam dunia timur juga. Ada 5 kesalahan-kesalahan masyarakat Mesir menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembicaraan-pembicaraan masyarakat Mesir menjadi tanda adanya salah pengertian terhadap hidup dan tidak ada kesungguhan. Ini disebabkan karena salah pendidikan dan tidak ada perhatian terhadap akhlak. Yang kedua, perkawinan dipandang oleh Syekh Muhammad Abduh suatu keharusan sosial. Yang ketiga, beliau juga menyebutkan tentang bid'ah dan sampai di mana bid'ah ini menunjukkan penyelewengan dalam akidah. Yang keempat, beliau mencela keras main suap atau riswah yang dipandangnya sebagai tanda kemerosotan akhlak dan kehilangan rasa akan kewajiban. Dan yang kelima, acuh tak acuh terhadap kepentingan umum juga menjadi noda masyarakat Mesir dan masyarakat Islam pada umumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Emil Lestari. Kelompok 4. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembaharuan selanjutnya, yaitu yang ketiga, segi akidah. Pertama, akidah Jabariyah. Syekh Muhammad Abduh tidak puas kalau kepercayaan seorang mukmin adalah kepercayaan. Sebab kepercayaan ini sudah barang tentu akan mengakibatkan kelemahan manusia dan menyebabkan ia kehilangan daya kreasi dan posisi dalam hidupnya. Karena itu, Syekh Muhammad Abduh menantang paham Jabar dan menyerukan paham ikhtiar. Yang kedua yaitu hubungan akal dengan wahyu. Menurut Muhammad Abduh, wahyu mesti sesuai dengan akal. Beliau mengatakan sebagai berikut. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir dan menggunakan akal pikiran tentang apa gejala-gejala yang ada di depan kita dan rahasia-rahasia alam yang mungkin ditembus. Untuk memperoleh keyakinan tentang apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, Al-Quran melarang kita bertaklid, sewaktu menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu yang dicela karena mereka merasa cukup mengikuti nenek moyangnya.
Yang keempat, segi pendidikan dan tuntunan umum. Sebagai seorang pembaharu, ide dan pemikiran Muhammad Abdul mencakup dalam berbagai bidang. Walaupun pemikiran mencakup berbagai segi, menitik beratkan kepada bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Pertama, tingkat dasar. Tujuan instruksionalnya adalah pemberantasan buta huruf sehingga dapat membaca apa yang tersurat dan dapat berkomunikasi lewat tulisan. Selain itu juga berhitung yang menunjang kegiatan mereka sebagai petani, pedagang, pengusaha, pegawai, maupun guru dan pemimpin. Kedua yaitu tingkat menengah. Bertujuan untuk anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, baik sipil maupun militer. Mereka diharapkan oleh negara untuk menjadi seorang bertanggung jawab dan dapat dipercaya terhadap tugas-tugas yang mereka emban. Mengenai kurikulum pendidikan, Muhammad Abdul merumuskan kurikulum berdasarkan tingkat-tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Pertama, pendidikan dasar. Materi yang ditawarkan oleh Muhammad Abdul yaitu pertama, akidah Islam, berisi tentang ringkasan akidah Islam yang disepakati oleh Ahlus Sunnah, bukan mengandung makna kontradiktif antar golongan. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Materi yang ditawarkan oleh Muhammad Abdul yaitu tingkat dasar dan belum menjangkau pembedaan pendapat para usuliyah. Yang kedua yaitu fikih dan akhlak. Yang ketiga, sejarah Islam. Sebagai dasar pada tingkatan ini, Muhammad Abdul menawarkan beberapa mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik yaitu ilmu logika. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Materi yang ditawarkan oleh Muhammad Abdul yaitu pertama, akhlak, yang kedua, usul fikih, yang ketiga, sejarah Islam, yang keempat, tafsir Al-Quran Al-Karim, yang kelima, hadis. Selanjutnya yaitu mengenai metode pendidikan. Ada dua aspek metode pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abdul yaitu metodologi dalam bentuk mikro. Pertama, metodologi mengajar. Adapun metodologi mengajar yaitu ditawarkan Muhammad Abdul adalah sebagai berikut. Pertama, metode pemahaman konsep. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode latihan dan pengalaman. Yang keempat, metode keteladanan. Yang kelima, metode cerita. Metodologi pendidikan makro. Metodologi sebagai suatu sistem, suatu kesatuan organisasi yang dinamis di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan merupakan organisasi yang terdiri dari individu yang bekerja sama dan saling membutuhkan. Organisasi biasanya terdiri dari pemimpin, kepala sekolah yang beranggota para guru dan tenaga administrasi. Beberapa kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abdul dalam pengembangan teori pendidikan Islam. 1. Verifikasi. Verifikasi atau pemurnian ajaran Islam telah mendapatkan tekanan serius dari Muhammad Abdul berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. Dalam pandangan Muhammad Abdul, seorang muslim diwajibkan menghindari diri dari perbuatan syirik. 2. Reformasi. Muhammad Abdul menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Usaha awal reformasi Muhammad Abdul adalah memperjuangkan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-Azhar. Dengan belajar filsafat, semangat intelektualisme Islam yang padam diharapkan dapat dihidupkan kembali. 3. Pembelaan Islam. Muhammad Abdul lewat Risalah Al-Tauhid tetap mempertahankan potret diri Islam. Hasrat untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Muhammad Abdul berusaha mempertahankan potret Islam dengan menegaskan bahwa jika pikiran dimanfaatkan sebagai mestinya, hasil yang dicapai otomatis akan selaras dengan kebenaran ilahi yang dipelajari melalui agama. 4. Reformulasi. Agenda reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abdul dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Menurut kemunduran kaum muslim disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal.
Muhammad Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Pengaruh Muhammad Abduh di dunia Islam. Pendapat Muhammad Abduh tersebut di Mesir sendiri mendapatkan sambutan dari sejumlah tokoh pembaruan. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam awal pada abad ke-20. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisan di majalah Al-Manar dan Al-Urawat Al-Mustaq menjadi rujukan para tokoh pembaruan dalam dunia Islam, hingga di berbagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Ada beberapa karya Muhammad Abduh. Yang pertama, Al-Waridah, sebuah karya dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan metode dan pendekatan tasawuf. Ini karya pertama Muhammad Abduh. 2. Risalah fil Wahdat al-Muzud. 3. Falsafatul al-Izma wal Tariq. 4. Syarah Makalati Badi al-Zaman al-Hamzani. 5. Tafsir Surat Al-Asyar, Tafsir Juz Amma, dan lain-lain. Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Abduh yang telah disebutkan tanpa sekali Muhammad Abduh sangat menonjolkan para akal dalam memahami masalah keagamaan. Hal penting yang dilakukan Muhammad Abduh adalah usaha untuk membebaskan akal dari berbelenggu tabligh yang disadari atau yang tidak menghambat perkembangan pengetahuan agama. Sebagai seorang ulama, pemikiran pendidikan dan teologi, pemikiran Muhammad Abduh sebenarnya ingin memajukan umat Islam dengan cara berombak pemahaman keagamaan umat Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.